Halo, selamat pagi, Bu. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, Bu, saya Yohanes yang kemarin sudah janjian sama Ibu. Baik, Yohanes. Apa kabar? Baik, Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Ibu senang mendengar kabar darimu. Puji Tuhan, Ibu juga baik, Nas. Iya, Bu. Sekarang Yohanes sedang sibuk apa? Kerja aja sih, Bu, di bidang konstruksi. Wah, Yohanes hobinya menggambar. Konstruksi bangunan-bangunan gitu ya? Iya, Bu. Benar sekali. Bagus sekali itu. Tidak banyak orang yang bisa seperti itu. Hebat kamu, Yohanes. Iya, Bu. Omong-omong, konseling hari ini akan kita lakukan melalui cyber counseling. Nah, menggunakan media Zoom ini. Lalu bagaimana dengan kondisi sinyalmu? Baik, Bu. Aman kok, Bu. Saya menggunakan WiFi ini. Saya kira aman kok. Baik, Yohanes menggunakan WiFi. Kalau Ibu boleh tahu, di mana Yohanes saat ini? Saat ini saya di rumah, Bu. Di kamar. Baik, sebelum memulai konseling kita pada hari ini, Ibu ingin Yohanes menempatkan diri di tempat yang nyaman untuk Yohanes. Selain itu, pastikan Yohanes berada di tempat yang kondusif ya. Iya, Bu. Kamar saya cukup nyaman untuk saya. Apalagi kamar saya selalu saya tutup, Bu. Jadi saya lebih leluasa untuk bercerita. Ya baik. Tapi jangan dikunci ya. Enggak kok, Bu. Baik, sebelum memulai konseling, Ibu ingin menjelaskan bahwa kebanyakan konseling itu dilakukan secara tatap muka, namun bisa juga dilakukan dengan cyber counseling. Di sini Yohanes tenang saja, terdapat asas-asas yang dipegang oleh konselor. Salah satunya yaitu asas kerahasiaan. Jadi, apapun yang ingin kamu ceritakan akan berhenti sampai di sini saja. Hanya saya dan kamu yang tahu. Jadi Yohanes bisa ceritakan apapun kepada ibu. Ibu saat ini juga berada di ruang kerja yang tertutup dan juga tidak ada orang lain selain ibu. Mungkin penjelasan ibu bisa dipahami. Baik, Bu. Saya memahami penjelasan Ibu. Baik, ibu ingin membuat kesepakatan terlebih dahulu. Waktu yang akan kita gunakan untuk konseling yaitu sekitar 30 sampai 45 menit. Apakah kamu sepakat? Iya, Bu. Saya setuju. Baiklah, kira-kira apa yang membawa Yohanes untuk menghubungi ibu dan meminta konseling? Gimana ya, Bu? Saya bingung ceritanya. Ada apa Yohanes? Ada yang bisa ibu bantu untukmu? Ada, Bu. Tapi saya bingung mau cerita dari mana. Hidup saya tuh sudah terlalu banyak masalah ya. Baik, bingung merupakan suatu hal yang wajar. Coba Yohanes rileks, tarik nafas pelan-pelan, lalu buang. Lakukan 3 kali. Nah, sekarang coba pelan-pelan kamu ceritakan apa permasalahanmu. Ibu akan mendengarkan. Hmm, jadi gini, Bu. Saya sering merasa takut dan cemas berlebihan ketika bertemu orang. Coba lanjutkan. Sulit, Bu, untuk percaya pada orang lain. Saya takut bertemu dengan orang lain, termasuk wanita.
Saya sering merasa gugup, cemas berlebihan, dan takut orang lain akan menilainya buruk tentang saya gitu loh. Termasuk wanita. Iya Bu, usia saya saat ini kan sudah 35 tahun ya Bu. Saya anak ketiga dari 4 bersaudara. Dan saya tuh sudah pernah menikah, namun saya sudah bercerai Bu. Pernikahan saya tidak bertahan lama, maka dari itu saya sekarang tidak pernah percaya lagi dengan wanita. Baik, sebelum melanjutkan, dari angka 1 sampai 10, ada di angka berapa tingkat kecemasan dan ketakutanmu? Mungkin 9,5 sih Bu. Cukup tinggi ya ternyata. Ya Bu, jujur saya itu kalau ketemu orang nggak begitu berani. Ya, tapi bukan yang sampai nggak mau keluar rumah gitu Bu. Paling saya seminim mungkin lah ngobrol atau bersosialisasi dengan orang. Ya ya. Berarti masih ada ya beberapa orang yang berinteraksi denganmu walaupun jarang. Iya Bu. Oke, kalau saat ini tingkat kecemasanmu berada pada angka 9,5, maka setelah konseling ini selesai, kamu pasti berharap tingkat kecemasanmu turun. Nah, kira-kira kamu berharap angka kecemasanmu ini turun di angka berapa? Ya, setidaknya 3 Bu. Atau lebih baik ya 2. Oke, kita berjalan bersama-sama di proses konseling ini ya, agar bisa mengembalikan rasa percaya diri dan menurunkan rasa takut kamu. Iya Bu. Baik, sekarang Ibu lanjutkan ya. Tadi kamu mengatakan bahwa kamu merasa cemas, berlebihan dan takut ketika bertemu dengan orang. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Sebenarnya saya takut ketemu orang tuh bukan yang takut melihat orang gitu sih Bu. Lebih takut sama pandangan orang lain tentang saya gitu. Pandangan seperti apa yang kamu maksud? Ya, pandangan negatif gitulah Bu. Baik, saya memahami maksud darimu. Lalu, ketika perasaan-perasaan tersebut muncul, apa yang kamu lakukan untuk mengatasi hal itu? Ya Bu, jujur saya lari dari hal-hal ya dari hal-hal itu dengan cara yang negatif Bu. Saya memilih untuk mabuk-mabukan, bahkan pernah nenangin diri pakai obat-obatan terlarang Bu, atau narkoba. Dan berapa kali saya berpikir untuk mengakhiri hidup saya. Oke, lalu perasaan apa yang didapatkan setelah kamu melakukan itu? Ya tenang sih Bu. Saya jadi sedikit percaya diri saat keluar rumah. Makanya hampir setiap hari saya menggunakan hal-hal kayak gitu Bu. Baik, Johannes. Mungkin bisa Ibu rangkum ya sedikit cerita yang sudah kamu sampaikan tadi. Jadi, kamu selalu merasa gugup dan takut ketika bertemu dengan orang lain. Tidak hanya itu, kamu juga seringkali merasakan kecemasan yang berlebih. Lalu, untuk mengatasi perasaan-perasaan tersebut, kamu menggunakan alkohol dan obat-obat terlarang untuk
menenangkan diri, bahkan sampai kamu berpikir untuk mengakhiri hidupmu. Benar begitu ya? Iya, Bu, benar. Saat perasaan itu mulai muncul tuh, saya kadang juga bisa sampai keringat dingin gitu loh, Bu. Baik, saya memahami permasalahanmu. Jika saya boleh tahu, apakah kamu sedang menjalin hubungan asmara? Tidak, Bu. Semenjak ya saya bercerai dengan mantan istri saya itu tidak pernah lagi, Bu, menjalin asmara dengan wanita manapun. Hmm, apakah perceraian yang terjadi padamu mempengaruhi dirimu saat ini, yang menyebabkan kamu sering merasa cemas, gugup, dan takut? Ya, mungkin salah satunya penyebabnya itu, Bu. Salah satunya, kalau boleh Ibu tahu, apakah ada pengalaman-pengalaman di masa lalu membuat dirimu saat ini merasa cemas, gugup, dan takut? Jadi, sebenarnya saya memiliki trauma masa lalu, Bu. Trauma. Baiklah, bersediakah Yohanes menceritakan pengalaman masa lalu yang paling kamu ingat? Ya, Bu. Saya tuh dulu sering diintimidasi oleh, orang tua saya. Jadi saya tuh, kayak sering dibanding-bandingkan gitu loh, Bu, dengan saudara-saudara saya. Lalu, Bu, saya juga mengatakan bahwa saya tidak bisa tumbuh menjadi seorang laki-laki. lalu bagaimana kamu dalam menghadapi situasi itu? Ya, pelarian saya juga ke hal-hal negatif itu, Bu, seperti menggunakan narkoba, berkelahi, bahkan ya mabuk-mabukan tadi, Bu. Lalu, apakah orang tuamu mengetahui apa yang kamu lakukan di luar sana? Ya mau tahu, Bu, sampai saya tuh bahkan diusir dari rumah gitu, Bu, karena kelakuan saya itu. Diusir? Ya, Bu, ya mungkin apa ya, mereka sudah tidak tahan lagi toh dengan kelakuan saya yang bandelnya minta ampun, berbeda dengan dulu waktu sekolah. Waktu sekolah, memangnya waktu sekolah dulu apa yang kamu lakukan? Ya, Bu, jadi hmm, ketika saya masih duduk di bangku sekolah, saya selalu bekerja setiap sore sebagai mekanik mobil. Ya, cukup terbilang sukses lah, Bu. Wah, bagus sekali itu Yohanes. Kamu masih sekolah, tapi kamu melakukan hal-hal yang positif. Lalu, bagaimana kamu bisa melakukan hal itu? Ya, saya dulu memang senang bermain dengan mesin-mesin gitu, Bu. Menurutmu, apa yang berbeda dari diri kamu saat itu dan sekarang ini? Ya, jelas sangat berbeda, Bu. Dulu saya selalu melakukan hal-hal baik yang positif. Namun, sekarang saya malah jadi seperti ini. Menjadi orang yang tidak berguna, setiap hari kerjanya hanya mabuk, ngobat, dan lain-lain. Ini semua kan masa lalu saya yang buruk. Baiklah. Apa yang membuat kamu sampai seperti ini sekarang? Dulu
karena orang tua saya seperti itu. Saya merasa bahwa orang tua saya hanya bisa marah-marah, tapi tidak mengajarkan apapun kepada saya, Bu. Hal itulah yang menjadi faktor penyebab diri saya tuh merasakan hal ini sampai sekarang. Baik, saya memahami perasaanmu, Yohanes. Lalu, sudah sejauh mana perasaanmu itu mempengaruhi kehidupan kamu sehari-hari? Ya, seperti yang tadi saya katakan, Bu, kalau saya berinteraksi dengan orang lain dalam waktu yang cukup lama bisa bikin saya keringat dingin, Bu. Ditambah lagi, nggak gampang buat saya percaya sama orang lain gitu. Sampai ya depresi saya rasakan karena mikirin itu terus, Bu. Dan buat nenangin aja, saya harus minum alkohol tiap hari. Baik, sekarang Ibu akan mencoba merangkum ceritamu tadi. Jadi, kamu itu sebenarnya mempunyai trauma masa lalu yang sampai sekarang membuatmu merasa rendah diri, susah percaya dengan orang lain, sehingga hal itu membuat kamu depresi dan cemas. Dan cemas itu berlebihan ketika kamu bertemu dengan orang dan untuk mengatasinya itu semua kamu harus minum alkohol agar merasa tenang dan membangkitkan rasa percaya dirimu. Apakah yang saya rangkum ini sudah tepat atau ada yang saya lewatkan? Enggak, Bu. Sudah benar. Baik, kalau begitu saya akan mengajukan pertanyaan terakhir. Untuk sesi pertama kita pada hari ini ya. Nah, jika suatu hari kamu terbangun tanpa masalah yang sedang kamu alami saat ini, kira-kira menurut Yohanes perubahan apa yang ada dalam dirimu saat itu? Ya, saya pasti akan berusaha berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan meninggalkan segala hal-hal yang negatif ini, Bu. Oke, bagus. Hal yang kamu sebutkan barusan merupakan harapan yang kamu inginkan setelah konseling ini selesai, bukan? Nah, benar demikian? Ya, Bu, benar. Itu harapan-harapan yang benar-benar saya harapkan gitu, Bu. Kalau begitu, apakah ada rencana yang sudah kamu siapkan untuk mewujudkan harapan-harapan tersebut? Jika ada, coba Yohanes sebutkan. Hmm, yang jelas, pertama, saya akan mencoba berdamai terlebih dahulu dengan masa lalu saya, yang dimana ada hubungannya dengan orang tua saya. Lalu, saya akan mencoba menghadapi situasi-situasi yang saya takutkan, mulai dari berinteraksi dengan orang-orang di sekitar saya, kayak gitu, Bu. Wah, itu merupakan usaha yang sangat bagus. Kira-kira rencana tersebut akan kamu lakukan kapan? Wah, mungkin saya akan mencobanya pelan-pelan dulu ya, Bu, karena hal ini terasa agak berat gitu bagi saya. Oke, tidak apa-apa Yohanes. Kamu pasti harus mencobanya pelan-pelan karena semuanya itu pasti butuh proses. Nah, jika saya jadikan ini adalah sebuah tugas, apakah kamu keberatan? Sama sekali enggak kok, Bu, karena menurut saya itu memang harus dilakukan demi kebaikan diri saya juga, Bu. Oke, bagus sekali Yohanes pemikiranmu. Nah, untuk melihat bagaimana progresmu nanti, kamu bisa menulis misalnya sebuah refleksi atau buku diary atau yang lainnya yang nantinya itu kita bahas di pertemuan berikutnya untuk bahan evaluasi.
Baik, Bu. Nah, kalau begitu sesi pertama konseling ini itu cukupkan sampai di sini dulu ya. Nah, kita akan bertemu minggu depan di hari dan jam yang sama. Apakah Yohanes bersedia? Tentu saja saya bersedia, Bu. Kalau begitu, saya permisi untuk keluar dari ruang Zoom ya, Bu. Baiklah, silakan Yohanes. Besok jangan lupa ya, kita akan mengadakan pertemuan lagi melalui media yang sama ya. Oke, baik, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama Yohanes. Halo, selamat pagi Pak. Halo, selamat pagi, Wika. Bagaimana kabarmu? Puji Tuhan, baik Pak. Bagaimana dengan Bapak? Wah, senang sekali mendengar kabarmu dan bisa berjumpa lagi denganmu. Puji Tuhan, Bapak juga baik kok. Sama Pak, saya juga. Ngomong untuk sesi kedua konseling kita hari ini akan Bapak lakukan melalui cyber counseling lagi menggunakan media Zoom ini. Lalu bagaimana dengan kondisi sinyalmu? Baik kok Pak, aman. Saya juga pakai WiFi di rumah. Baik, eh, jika menggunakan WiFi, kalau Bapak boleh tahu di mana ini Wika sekarang? Saya di rumah Pak, tepatnya di kamar. Pintu kamar saya juga sudah saya tutup Pak, namun tidak saya kunci. Wah, bagus kalau begitu. Eh, Sebelum memulai konseling pada hari ini, Bapak ingin Wika menempatkan diri di tempat yang nyaman untuk Wika, dan selain itu pastikan Wika berada di tempat yang kondusif ya. Oke Pak, siap Pak, aman. Baik, sebelum memulai konseling, alangkah baiknya jika Bapak menyampaikan lagi bahwa kebanyakan konseling dilakukan secara tatap muka, namun bisa juga dilakukan dengan cyber counseling. Di sini Wika tenang saja. Terdapat beberapa asas-asas yang dipegang oleh konselor. Salah satunya ada asas kerahasiaan. Jadi, apapun yang akan kamu ceritakan nanti, eh, hanya saya dan kamu saja yang tahu gitu. Wika bisa cerita apapun kepada Bapak. Dan Bapak saat ini berada di ruangan kerja yang tertutup. Dan juga tidak ada orang lain selain Bapak. Mungkin penjelasan Bapak bisa dipahami. Bisa Pak, saya paham. Nah, konseling kita pada sesi kedua ini akan berlangsung sekitar 30 sampai 45 menit seperti kemarin. Apakah kamu sepakat? Iya Pak, saya sepakat. Baik, Bapak mau tanya nih, bagaimana pekerjaan Wika? Puji Tuhan, lancar Pak. Ya, walaupun terkadang keteteran sih, karena harus membagi waktu gitu Pak. Membagi waktu. Iya Pak. Ya walaupun saya itu
sudah bekerja, namun saya tetap memilih untuk menempuh perkuliahan, Pak. Ya, walaupun umur saya udah segini, saya kuliah itu mengambil jurusan psikologi, Pak. Wah, bagus sekali. Bapak malah baru tahu ini. Pada pertemuan sesi pertama kemarin, kayaknya kamu tidak menceritakannya sih. Hehe. Iya, Pak. Lalu, mengapa kamu memilih jurusan tersebut? Hmm, saya sebenarnya belum lama sih, Pak, masuk. Ya, baru masih semester awal. Sebenarnya saya mengambil jurusan tersebut itu karena saya itu mempunyai keinginan untuk menjadi seorang konselor gitu loh, Pak. Seperti Bapak yang membantu anak-anak yang bermasalah. Ya, bukan hanya anak-anak sih, tapi siapapun yang bermasalah. Wah, bagus sekali keinginanmu, Wika. Iya, Pak. Karena menurut saya jadi seorang konselor itu merupakan suatu hal yang menarik gitu loh, Pak. Banyak pembelajaran yang bisa saya terapkan pada diri saya sendiri ya Pak, yang terutama ya kayak seperti berobat jalan gitu loh Pak. Hmm, sebelumnya sebelum nanti itu saya akan terjun gitu loh Pak ke lapangan untuk membantu orang-orang yang memiliki masalah pada hidupnya seperti Bapak dan saya yang tentunya memiliki masalah. Ya, benar sekali, Wika. Bapak juga senang mendengar cerita-cerita mereka. Seperti saat ini, kamu bercerita dan percaya terhadap Bapak. Apalagi jika Bapak bisa membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah klien Bapak itu, dan itu merupakan eh, kepuasan tersendiri untuk Bapak. Iya Pak, itu juga yang membuat saya eh, ingin gitu loh Pak untuk menjadi seorang konselor yang profesional tentunya seperti Bapak. Ya walaupun umur saya sudah segini, namun kan tidak ada yang mustahil kan ya Pak. Baik, Wika, benar sekali. Ngomong-ngomong, berkaitan dengan sesi yang pertama di minggu kemarin, Bapak kan minta kamu untuk membuat tulisan atau semacamnya. Apakah sudah dilakukan? Sudah Menuliskan. dong Pak. Nah, kamu menuliskannya dalam bentuk apa? Saya menuliskannya dalam bentuk refleksi Pak. Wah, bagus sekali, Wika. Iya Pak, soalnya saya itu suka sekali menulis. Nanti bisa dibaca lagi ya, buat mengevaluasi diri saya hari sebelumnya, terus saya bisa memperbaikinya hari ini. Oke, bagus. Lalu, bagaimana progresnya? Yang pertama, saya mulai untuk mencoba tidak minum alkohol lagi, Pak. Saya memikirkan semua itu dari rumah saya. Awalnya memang sangat berat, Pak. Namun saya berusaha buat menahan diri saya agar tidak menggunakan hal-hal seperti itu Pak untuk meningkatkan rasa percaya diri saya. Baik, lalu bagaimana? Ya setelah itu saya berusaha membuka diri untuk berinteraksi dengan orang-orang yang ada di lingkungan lebih lama daripada biasanya. Saya berinteraksi mulai dari kayak menjaga warung, tukang sayur yang ada di dekat rumah lah Pak, sekitaran rumah. Lalu, bagaimana perasaanmu? Hmm, jujur ya Pak, awalnya itu rasa cemas itu masih sangat besar. Namun
setelah saya itu mencoba ngobrol, ya 5-10 menit itu lah Pak, saya melihat sambutan hangat gitu loh Pak dari warga sekitar. Saya mulai bisa untuk mengendalikan perasaan-perasaan saya yang dulu itu sempat mengganggu, perlahan-lahan mulai bisa saya kontrol. Oke, good. Bagus sekali, Wika. Perlahan-lahan tampaknya kamu sudah mulai bisa untuk membuka diri. Dan menurut Bapak, perkembanganmu ini sangat baik. Iya Pak, saya juga tidak menyangka saya berani melakukan perubahan-perubahan besar ini dalam hidup saya. Oke, melihat tekadmu yang kuat, buat Bapak yakin dan kamu pasti bisa untuk melaluinya. Iya Pak, terima kasih. Oh iya, saya juga sudah bisa pelan-pelan berdamai dengan masa lalu. Hmm, Walaupun itu sangat sulit, tapi saya akan terus mencoba, Pak, memaafkan masa lalu saya dan menerimanya, karena semua itu sudah berlalu. Wah, berarti kamu sudah bisa mulai berdamai dengan masa lalumu ya. Berharap sekarang sudah mulai lebih baik lagi dengan kedua orang tuamu ya. Iya, Pak. Bahkan kemarin saya sudah menyempatkan diri untuk ngobrol dengan kedua orang tua saya. Wah, bagus. Progresmu sudah sangat meningkat. Iya, Pak. Terima kasih ya. Oke. Lalu bagaimana dengan kebiasaanmu untuk menenangkan diri dengan meminum alkohol dan lain-lain? Tadi sudah bisa kamu atasi. Apakah kamu kurangi atau sudah tidak sama sekali? Untuk kebiasaan minum saya itu sudah bisa saya ganti, Pak. Jadi saya mengakalinya dengan yang lain seperti teh herbal. Karena setelah saya cari-cari nih, Pak di Google, minum teh ini tuh bisa menenangkan pikiran dan sistem syaraf, Pak. Dan tentunya juga menyehatkan badan, Pak. Wah, Bapak, Bapak saja baru tahu loh kalau teh herbal itu banyak manfaatnya dan bisa menenangkan pikiran. Iya, Pak, banyak sekali manfaatnya. Bapak harus coba. Oke. Lalu, apakah ada progres yang lain seperti perubahan baru yang sebelumnya belum ada dalam diri kamu? Ada, Pak. Seperti apa itu? Bisa tolong jelaskan kepada Bapak? Hmm, saya tuh sekarang jadi berani untuk berbicara di depan orang banyak, Pak. Dan keringat dingin saya itu sudah mulai menghilang itu loh, Pak. Saya tidak gugup lagi ketika ngomong. Oke, berdasarkan progres yang sudah kamu lakukan dan juga beberapa perubahan baru, sekarang izinkan Bapak untuk memberikan kesimpulan ya. Oke, Pak, silahkan. Jadi, secara keseluruhan dari awal sesi pertama sampai saat ini sesi kedua, kamu tampaknya sudah menemukan solusi atas permasalahanmu. Selain itu, dari diri kamu sendiri juga mempunyai niat yang besar untuk keluar dari masalahmu yang dimana hal itu ditunjukkan dari progres dan perubahan yang sudah kamu lakukan. Seperti kebiasaan minum alkohol yang sudah kamu ganti dengan minum teh, mulai berani untuk berinteraksi lebih lama dengan orang lain, terutama perempuan, dan sudah berdamai dengan masa lalumu.
Lalu, apakah ada yang masih ingin kamu tambahkan? Nggak ada sih, Pak. Itu sudah keseluruhan eh, dari ya yang tadi saya ceritakan. Oke, sekarang Bapak mau tanya, berarti dari angka 1 sampai 10, tingkat kecemasanmu sekarang berada di angka berapa ini? Mungkin sudah di angka 2 sih ya, Pak. Wah, berarti sudah sesuai dan melebihi harapan yang eh, di sesi pertama dong ya. Iya, Pak. Puji syukur. Itu sudah melampaui target saya dari sesi pertama kemarin. Oke, dan Bapak harap perubahanmu ini terus berjalan dengan baik ke arah yang positif. Dan Wika, kamu dapat terus merefleksikan kegiatan, perasaan, dan lain-lain setiap harinya. Itu sebagai bahan evaluasi dan kontrol diri kamu sendiri ya. Baik, Pak. Oke, baiklah. Kalau begitu, apakah ada hal yang lain yang ingin kamu sampaikan? Oh, tidak ada, Pak. Semuanya sudah cukup. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin disampaikan, konseling hari ini kita akhiri ya, Wika. Terima kasih karena sudah mempercayai Bapak untuk membantu memecahkan semua permasalahanmu. Iya, Pak. Saya juga berterima kasih sekali sama Bapak. Jika suatu saat nanti saya butuh bantuan Bapak lagi, saya ingin bercerita, boleh kan ya Pak? Saya hubungin Bapak lagi. Boleh sekali, Wika. Dengan senang hati, Bapak akan selalu membantu. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sama Bapak telah membantu saya untuk memecahkan semua permasalahan saya ini. Saya akan terus berusaha menjadi manusia yang lebih baik lagi. Saya akan berusaha berdamai dengan semua yang sudah saya alami. Kalau begitu Pak, saya izin keluar dari Zoom ya Pak. Oke, baik. Sama-sama, Wika. Silahkan. Ya, terima kasih Pak. Makasih juga, Wika.